Salam, selamat sore semua saudara-saudara semua. Hari ini saya mau bagi sebuah perenungan tentang jangan cepat sekali membuat kesimpulan dengan apa yang kau alami hari ini, apalagi kalau situasi yang saudara alami hari ini terlihat seperti situasi yang buruk. Jangan berkesimpulan bahwa itu buruk, saudara. Jadi sore hari ini saya ingin bagi tentang apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 2 sampai ayat yang ketiga, saudara. Ini bukan khotbah, ini cuma sebuah perenungan yang pernah saya dapatkan dulu, dan sampai hari ini perenungan itu masih tetap menjadi berkat buat saya, dan saya berharap bahwa perenungan ini juga bisa menjadi berkat buat saudara-saudara. Ibaratnya yuk habiskan waktu bersama saya 10 menit saja di sore hari ini, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di sini firman Tuhan bilang, saya bacakan bagi saudara-saudara ya. Firman Tuhan bilang begini, demikian firman Tuhan Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya ada dalam kondisi yang sangat down, saudara, dan kondisi itu membuat saya berpikir, Tuhan, apakah saya berharga atau tidak? Tuhan, apakah situasi ini karena Engkau sedang menghukum saya atau apa? Saya berusaha menemukan jawaban, dan firman Tuhan ini menjadi jawaban buat saya. Seperti saudara lihat, saya punya Alkitab cukup kotor, saudara. Kotor bukan karena apa-apa. Setiap kali saya punya masalah dan saya datang sama Tuhan, lalu saya mendapatkan jawaban, saya akan menandainya dan memberi tanggal supaya saya tahu bahwa saya pernah melewati momen ini dan Tuhan pernah menjawab saya. Supaya next time ketika saya mengalami situasi sulit lagi, saya cukup membuka Alkitab saya dan menemukan bahwa saya pernah menang di sini, Tuhan pernah menjawab saya di sini, so saya tidak harus khawatir untuk momen hari ini. Saudara lihat, Alkitab saya cukup kotor. Di situ ada tanggalnya, di situ ada kata-kata yang saya tulis, apa yang saya alami pada saat itu. Ya, saudara lihat, saya mendapatkan ayat ini. Di sini ada tanggal 26 bulan 6 2013, ada juga tanggal 12 bulan 8 di tahun yang sama 2013. Itu artinya saya melewati fase beberapa kali dan kesulitan, dan Tuhan terus meneguhkan saya dengan ayat ini. Saya mendapati ketika saya sangat senang ketika firman Tuhan bilang begini, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Saya berpikir begini, siapa saya sehingga Tuhan kenal saya dengan sangat baik. Orang lain bisa salah menafsirkan hidup saya, orang lain bisa salah menilai saya, orang lain bisa merasa mengenal saya, orang lain bisa menghakimi saya seakan-akan mereka lebih tahu tentang kehidupan saya. Tapi belum tentu penilaian mereka, penghakiman mereka, cara mereka melihat kehidupan saya, menilai saya adalah benar. Tapi ketika membaca firman Tuhan ini, saudara, setiap luka yang saya alami ketika orang salah menafsirkan kehidupan saya, orang salah menilai saya, orang salah menghakimi saya, menjadi seperti sebuah penyembuhan, pemulihan ketika membaca kata aku memanggil engkau dengan namamu. Tuhan kenal saya, Tuhan kenal saudara, Tuhan kenal setiap kita. Bahkan ketika diri kita sendiri terkadang tidak mengenal diri kita bertindak di luar apa yang kita inginkan, saudara.
kita maunya begini. Rasul Paulus pernah bilang begini, yang keinginkan melakukan ini, tapi aku malah melakukan dosa, kesalahan. Nah, seringkali kita berjuang untuk menjadi jauh lebih baik, tapi perbuatan-perbuatan kita malah menunjukkan membuat kita malah jatuh dan tidak menjadi jauh lebih baik. Tapi saudara, di sini firman Tuhan bilang, aku memanggil engkau dengan namamu. Saya belajar bahwa ketika saya ada dalam situasi sulit dan saya membaca firman Tuhan ini, saya menempatkan diri saya seperti Israel, Yakub. Dan Tuhan memanggil saya dengan nama saya, Martini Novianti Manuputi. Dia kenal saya, dia tahu saya, sudah pasti karena dia yang membentuk saya. Itu artinya kondisi yang saya alami pun dia tahu dengan pasti. Dia tahu apa yang terbaik untuk saya, bahkan karena dia mengenal saya dengan baik, bahkan ketika dia mengizinkan sesuatu dalam tanda kutip buruk dalam pandangan saya terjadi, sebenarnya saudara, itu bukan karena dia tidak mengenal kita sehingga dia mengizinkan itu terjadi, tapi karena dia kenal kita dengan sangat baik. Saya akhirnya ketika ada dalam perenungan ini dan saya dapatkan firman Tuhan ini, saya berpikir gini, Tini, betapa bodohnya kamu kalau ketika dalam keadaan sulit lalu kamu berkata, Tuhan, tidak tahukah engkau bahwa aku sudah tidak bisa menghadapi ini lagi. Tuhan, tidak tahukah engkau bahwa kekuatanku sudah habis. Enggak, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia tahu bahwa sebenarnya kita bisa menghadapi itu, tapi kita terlalu mudah untuk menyerah. Sehingga ketika membaca ini, Tuhan memanggil engkau dengan namamu. Tuhan memanggil saya dengan nama saya. Ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saya, bangsa Israel harus ada di dalam pembuangan, ya, itu sebagai upah dari kesalahan mereka. Kita pun terkadang harus menghadapi itu, tapi ada saatnya sesuatu yang tanda kutip saya bilang, sesuatu yang buruk itu terjadi terkadang hanya untuk membuat kita menjadi jauh lebih baik. Tuhan kenal kita ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Itu ditegaskan saudara di ayat 2. Dia bilang begini, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak dihanyutkan. Saudara lihat, dia memanggil Israel dengan nama mereka. Lalu di ayat 2 dia menegaskan, ketika kamu harus melewati sungai, bahkan sungai-sungai yang deras, aku menyertai engkau dan kamu tidak akan dihanyutkan. Ini tidak bicara tentang kali yang cetek, ya saudara, yang tidak ada air atau airnya pendek. Enggak, saudara, ini bicara tentang sungai dengan arus jeram, arus yang otomatis kalau kita masuk ke dalam kita pasti hanyut. Tapi Tuhan bilang, dia kenal kita, dia kenal Israel, dia panggil Israel dengan namanya. Jadi kalau dia izinkan Israel harus melewati sungai-sungai yang berair, saudara, atau berarus, saudara, bahkan ketika dia izinkan bangsa Israel masuk ke dalam sungai itu, Tuhan menyertai, tidak akan hanyut. Saya yang berpikir begini, kalau saya berpikir bahwa air itu menghanyutkan saya pasti hanyut. Kalau saya masuk sendiri, saudara, dan Tuhan tidak menyertai. Tapi pada akhirnya saya berpikir begini, Tini, coba lihat air, sungai, jeram itu dalam cara pandang yang berbeda. Satu, kalau saya lagi ada dalam lumpur, tubuh saya kotor, penuh dengan lumpur, saudara. Ibaratnya hampir-hampir gak ada yang baik dalam diri saya dilihat, karena penuh sekali dengan lumpur dan kotor. Saudara bisa bayangkan kalau saya masuk ke dalam air yang berarus jeram. Ketika saya keluar dari dalam arus jeram itu, percaya saja, saya nggak perlu cuci pakaian, saya nggak perlu gosok-gosok, dengan sendirinya lumpur itu hanyut bersama dengan arus air. Terkadang Tuhan izinkan saudara dan saya masuk ke dalam keadaan yang seperti itu, tapi bukan untuk menghanyutkan saudara. Kalau Tuhan menyertai, itu artinya saudara, sekalipun saudara masuk di dalam arus jeram, ada tangan yang memegang saudara sehingga saudara tidak hanyut. Tuhan ada di sana, dia tidak akan membuat engkau hanyut. Engkau akan berjalan di dalam arus itu, tapi arus itu tidak akan membinasakanmu. Itu yang saya dapatkan pada saat itu, arus itu membersihkanmu. Kau tidak perlu bersentuhan dengan dosa-dosa itu lagi. Karena ujian, masalah, tantangan, kesulitan yang kau alami hari itu, dengan sendirinya jika Allah mengizinkan dan Allah menyertai, itu akan membuat engkau menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bersih. Seperti arus jeram ketika kita masuk ke dalam keadaan yang begitu kotor, arus itu akan membersihkan kita dengan sendirinya.
Saya berpikir, ya kenapa Tuhan bilang sekalipun kamu masuk ke dalam air dan aku menyertai engkau tidak akan hanyut. Karena jika segala sesuatu itu terjadi dan Tuhan mengizinkan dan dia ada di sana untuk menyertai, itu hanya akan membuat saudara dan saya akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Entah itu untuk melucuti ego kita, entah itu untuk melucuti dosa-dosa kita yang tersembunyi ataupun yang kelihatan, entah itu untuk merontokkan segala karakter-karakter dan kebiasaan buruk kita. Tapi percaya saja, situasi sulit yang Tuhan izinkan dan dia ada di sana menyertaimu, pasti itu akan membuat saya, kamu, kita semua menjadi orang yang jauh lebih baik ketika kita berhasil melewati itu. Yang kedua, dia bilang ketika engkau melewati api, itu tidak akan menghanguskan. Kalau kita hanya berpikir api itu panas, memang panas saudara. Di mana-mana api juga panas saudara. Kecuali kita orang debus masuk dalam api nggak terbakar. Tapi saudara, realitanya kalau kita bersentuhan dengan api pasti panas. Tapi di sini Tuhan bilang begini, karena dia kenal Israel, dia bilang sekalipun engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Kenapa? Kalau Tuhan menyertai, engkau tidak akan hangus. Coba kita berpikir tentang api. Ketika api memanaskan, emas dipanaskan di dalam api, dia menjadi jauh lebih murni. Ketika sampah bersentuhan dengan api, terbakar saudara. Tapi ketika panas saudara, bicara soal api panas, membakar tembikar, membuat tembikar itu yang awalnya begitu rapuh, lemah, mudah hancur, tapi ketika dia bersentuhan dengan panas api 1000 derajat Celcius saudara, itu akan membuat tembikar itu menjadi tembikar yang kuat dan mudah untuk dipakai. Saya berpikir kenapa Tuhan bilang kepada Israel, bahkan ketika kamu melewati api kamu tidak akan dihanguskan. Karena kalau Tuhan yang mengizinkan api itu ada dalam hidup saudara, fungsinya pasti ada. Bukan untuk menghancurkan, sekali lagi di garis bawah, tapi satu, membuat saudara yang rapuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Saudara yang tidak murni dibuat menjadi jauh lebih murni. Dan segala sampah dalam kehidupan kita dibakar habis. Asal kita mengerti apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Asal kita tidak salah menilai apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Asal kita tidak membuat kesimpulan terlalu awal, Tuhan gak sayang saya, Tuhan benci saya, Tuhan sedang meninggalkan saya sehingga keadaan saya kok begini. Karena kalau saudara ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, bahkan dia mengakui saudara dengan menyebut nama saudara, ditanda dia sangat kenal saudara dan saya. Maka percayalah, bahkan situasi-situasi buruk sebenarnya Tuhan sedang memanfaatkan situasi-situasi itu untuk memunculkan apa yang tersembunyi sebenarnya dalam hidupmu, dan membuang apa yang selama ini melekat dalam hidupmu, yang kau pikir itu baik tapi ternyata enggak baik dalam hidupmu, juga hidup saya. Untuk memunculkan emas yang murni, dia harus bakar dulu supaya muncul yang murni. Untuk membuat tembikar menjadi kuat dan bisa dipakai, maka dia harus dibakar dulu. Untuk membuat kita bersih, masuk dulu dalam arus. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup saudara dan saya, karena dia kenal kita. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena hidup saudara dan saya sangat berharga. Dia bisa memberikan hidupnya, ganti hidup saudara dan saya. Itu artinya saudara dan saya sangat berharga. Harga saudara dan saya satu nyawa Tuhan. Keren kan? Jadi jangan sia-siakan hidupmu, jangan merasa tidak berharga, jangan merasa sia-sia, jangan merasa kok orang tidak peduli dengan saya, kok begini, kok begitu. Percaya saja, kalau Anda dan saya masih ada hari ini, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau hari ini saudara dan saya mengalami situasi-situasi buruk, sulit yang tidak kita mengerti, kita marah dengan kehidupan kita, maka mari pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, asalkan Tuhan menyertai saya, semua akan baik-baik saja karena saya berharga. Kalaupun saya harus melewati air, saya akan masuk karena saya percaya setelah keluar dari dalam air, saya pasti jauh lebih bersih. Kalaupun saya harus melewati api, saya akan masuk saja, saya akan lewati saja karena saya percaya itu akan membuat saya menjadi orang yang jauh lebih kuat, itu membuat saya menjadi orang yang jauh lebih murni, itu membuat saya menjadi orang yang jauh lebih bermakna, bukan untuk hidup saya tapi juga bagi hidup banyak orang. Jadi kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara. Firman ini ada di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan
10 tahun yang lalu saya pernah buat lagu ini, sudah cukup lama saudara. Jadi 10 tahun yang lalu saya buat lagu ini, dan saya berharap lagu ini bisa jadi berkat buat saudara-saudara semua. Ku tak dapat menghindari semua masalah yang datang di hidupku, namun ku percaya Tuhan selalu ada untukku dan menopangku. Ku tak dapat menghindari semua masalah yang datang di hidupku, namun ku percaya Tuhan selalu ada untukku dan menopangku. Meskipun ku harus melewati air, hatiku percaya ku takkan dihanyutkannya. Meskipun ku harus melewati api, hatiku percaya ku takkan dihanguskannya. Karena Kau Tuhan yang telah berjanji, Kau pasti akan menepatinya. Ku hanya perlu untuk tetap percaya, karena sesuatu pasti terjadi. Meskipun ku harus melewati air, hatiku percaya ku takkan dihanyutkannya. Meskipun ku harus melewati api, hatiku percaya ku takkan dihanguskannya. Karena Kau Tuhan yang telah berjanji, Kau pasti akan menepatinya. Ku hanya perlu untuk tetap percaya, karena sesuatu pasti terjadi. Karena sesuatu pasti terjadi. Karena sesuatu pasti terjadi. Kiranya lagu ini bisa jadi berkat, dan perenungan ini juga bisa jadi berkat. Shalom.